saya akan coba untuk menjelaskan mengenai beberapa coding terpenting dari komunikasi data antara server dan klien dari aplikasi rekam medis ini. Nah, di sini pemicunya itu adalah dari tombol button connect. Nah, di sini terdapat apabila status dari server itu adalah false atau belum terbuka, maka dia akan membuka server. Nah, seperti ini dia akan langsung menuju init server pada kelas koneksi server seperti itu. Nah, maka kelas koneksi server itu akan terbuka dan masuk ke sini. Nah, dia membuka port 4444. Nah, kemudian setelah itu nah, dari situ kemudian dia akan melakukan method start dan kemudian mengeset status koneksi. Status dari server ini adalah true. Nah, start di sini dia masuk ke sini. Nah, dia membuat sebuah thread baru di mana thread tersebut itu adalah kelas ini sendiri. Nah, kemudian dia akan menjalankan menjalankan perulangan dan kemudian dia akan menambahkan klien karena ini bersifat multi klien. Nah, kemudian dia selanjutnya dia add thread, dia akan masuk ke sini dimana dia disimpan dalam server thread yang sudah di-arraykan. Nah, kemudian di sini akan masuk ke server thread ini. Nah, server thread ini adalah pokok dari komunikasi data antara server dan klien, di mana dia mengirimkan objek input stream dan juga membaca dari objek output stream. Nah, yang dibaca itu adalah message, di mana message ini adalah sebuah kelas yang diserialisabelkan karena dia akan through the socket atau berjalan dalam soket seperti itu. Nah, dia akan memproses message, di mana message ini dimiliki oleh server dan klien secara sama persis. Jadi tidak ada perbedaan antara kelas message dalam server dan juga message dalam klien seperti itu. Nah, selanjutnya dia akan melakukan pemrosesan data dari apa yang sudah dikirimkan dari klien seperti itu. Kemudian dia akan menuliskan kembali kepada klien. Nah, proses message ini sendiri dia akan mengambil kode perintah 0. 0 ini adalah untuk mendeteksi akses atau koneksi antara server dan klien, apakah klien itu benar atau benar sudah terdaftar, sudah ada atau tidak, atau dia sebagai pasien atau juga dokter. Nah, di sini akan dicek, kemudian dia akan melakukan setting-setting di mana dia difungsikan dalam message dan ditulis kembali, yang akan nanti ditulis kembali. Nah, di sini mengambil data penduduk, kemudian rekam medis dokter dan pasiennya, kemudian ini adalah rekam medis untuk pasien. Kemudian selanjutnya di sini apabila kode-kode perintah seperti berikut, maka dia disesuaikan. Untuk satu dia adalah penambahan data, kemudian untuk dua dia adalah perubahan data rekam medis, kemudian untuk tiga dia adalah perintah untuk mendelete rekam medis, kemudian untuk 4 itu adalah perintah tambahan dari rekam medis, pencarian pada kategori tertentu seperti itu.
pertama di sini untuk melakukan update kode akses seperti itu. Nah, selanjutnya dia akan mengembalikan lagi data rekam medisnya dan juga data penduduk sesuai dengan akses masing-masing. Nah, selanjutnya di sini untuk rekam medis. Nah, untuk rekam medis sendiri, nah ini dia dimasukkan ke dalam set to array list, dimana dalam soket itu tidak bisa membaca langsung sebagai result set atau hasil dari eksekusi query. Jadi dia harus dimasukkan ke dalam array list terlebih dahulu. Nah, masuknya ke sini. Nah, array list ini itu membutuhkan sebuah kelas, di mana kelas ini akan mengimplementasikan dari setiap elemen-elemen yang akan dibentuk dalam array list. Nah, array list ini adalah kompres atau konversi data yang diminta oleh yang akan dikirimkan ke klien dari server seperti itu. Nah, kita lihat kelas rekam medis. Nah, kelas rekam medis seperti ini, dia mengelola seluruh data yang akan disampaikan kepada klien. Nah, untuk rekam medis ini dia juga sama dengan message, dia berbentuk serializable, di mana dia ada kelas ini ada sama persis antara server dengan klien. Nah, di sini juga terdapat juga untuk data penduduk. Nah, dia masuk ke set release 2. Nah, di mana dia mengimplementasikan konversi data dari data penduduk seperti itu. Nah, hampir sama dengan rekam medis, dia menerapkan kelas data penduduk, di mana kelas data penduduk itu adalah serializable seperti itu. Nah, kita coba lihat untuk kelas klien. Nah, pemicu dari tombol pemicu dari klien itu adalah button count atau sambungkan seperti itu. Nah, dia ketika status klien masih false atau masih tertutup, maka dia akan melakukan koneksi. Nah, koneksi server itu sendiri ada pada ini. Nah, dia memanggil untuk memasukkan kode akses, kemudian dia akan masuk ke count check NIC. Nah, count ini adalah variabel global yang mengacu pada koneksi klien. Nah, koneksi klien seperti ini. Terlebih dahulu dia melakukan cek init connection ya. Jadi dia melakukan init connection terlebih dahulu, kemudian dia masuk. Nah, dia mengambil ketika dia sudah berhasil koneksinya, dia akan masuk di sini. Kemudian dia akan mengecek NIC, di mana dia isinya 0, kode perintahnya dan 0, dan kemudian kode dimasukkan kode dan key-nya. Nah, kemudian dia akan berada di sini. Dia akan melakukan pembacaan untuk dikirim ke server ya. Nah, di sini dia mengirimkan message dengan kode dan datanya, kemudian dia menuliskannya dan membaca
membaca membaca kembalian dari server atau respon dari server dengan input read object. Nah, untuk checkback ini dia karena bersifat mengecek apakah uh, apakah kode dan kode akses yang dimasukkan klien itu benar atau tidak, maka dia mengembalikan status di mana status tersebut bersifat boolean seperti itu. Nah, selanjutnya di sini maka akan melakukan akses ya sesuai dengan ini kebutuhan antara pasien dan uh, dokter. Kemudian di sini dia memanggil reqmet result. Nah, reqmet result ini sebagai ekstrak dari release menjadi record dalam tabel. Nah, di sini terlebih dahulu dia diambil dari koneksi klien. Di sini koneksi klien dia mengambil result, kemudian dia memberikan kolomnya dan kemudian dia menampilkannya dalam bentuk perulangan seperti ini. Nah, kemudian tabel akan di set model sesuai dengan yang sudah diekstrak atau dikonversi tadi. Nah, selanjutnya di sini ketika melakukan penambahan data, nah di sini dia akan memanggil sebuah form, yaitu di mana formnya adalah form reqmet dengan beberapa parameter seperti yang ada di sini. Nah, parameter tersebut berfungsi untuk melakukan olahan data pada form rekam medis. Nah, untuk form rekam medis sendiri itu dia melakukan pembacaan apakah dia dalam keadaan edit, lihat, atau dia berada pada kondisi tambah. Nah, ketika dia selesai untuk melakukan edit, tambah, atau melihat data, dia akan dipanggil kembali melalui main. Nah, dipanggil kembali. Nah, ini dipanggil kembali data reqmet, di mana dia mengambil data-data yang berada dalam yang sudah disetting tadi oleh yang ada pada form reqmet yang sudah diedit atau sudah dirubah datanya, seperti itu maksud saya. Nah, kemudian di sini dia akan mengirimkan kepada server mengenai data-data yang sudah dia maksud tersebut. Kemudian dia akan menampilkan kembali resultnya. Nah, di sini kita masuk ke send server. Send server sendiri berada pada koneksi klien, di mana koneksi klien ini mengirimkan data atau perintah sesuai dengan yang dimasukkan, kode-kode yang dimasukkan, kode perintahnya apakah dia edit, tambah, atau hapus, seperti itu. Dan kemudian dia dibaca kembali, dikirimkan, kemudian ditulis, dan kemudian dibaca kembali hasil dari respon dari server, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menutup komunikasi, dia berada pada seperti ini. Nah, dia melakukan stop. Nah, di sini dia menutup seperti itu. Begitu juga dengan server. Untuk menutup,
dia seperti ini. Nah, ini dia menutup sesuai dengan thread yang sedang berjalan ya. Dan kemudian saya tampilkan mengenai kelas-kelas yang ada ya. Bisa dilihat di sini antara server dan klien. Nah, untuk server dia dapat langsung melakukan koneksi database. Sedangkan untuk klien dia tidak melakukan koneksi database. Jadi murni pengolahan data pada server dan klien itu dia berbasis jaringan atau soket di mana saling mengirimkan objek seperti itu. Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.